kita bisa kontribusikan untuk pembangunan maritim kita, dan tetap kita tidak terlepas dari Pancasila walaupun sekarang ini di era digital seperti sekarang ini. Pancasila tetap harus menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pemuda, salam maritim muda Nusantara. Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa setanah air yang sama-sama kita berbahagia pada hari ini, karena pada hari ini tanggal 1 Juni tahun 2020 kita memperingati hari lahir Pancasila. Bapak Ibu, saudara-saudari setanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya sehingga terlaksananya kuliah umum pada kesempatan kali ini. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. Haji Zainuddin Amali, SE, MSI. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda, Profesor Dr. Faisal Abdullah. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, sehat selalu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda, Dr. Andes Igusti Putu Raka Pariana MPD. Bapak Rake, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat ya Pak. Kemudian kita lanjut. Perkenankan, saya Kaisar Ahir, Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, akan memandu acara kuliah umum Menpora dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, yang saya hormati, acara kuliah umum kepemudaan nasional ini bertemakan Pancasila dan kontribusi pemuda maritim di era digital yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Acara kuliah umum ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, dan Maritim Muda Nusantara. Selanjutnya, marilah kita memulai acara kuliah umum pada hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita berdiri tegak menghadap kamera menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia,
kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Ya, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Haji Zainuddin Amali, SE-MSI, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang bertemakan Pancasila dan Kontribusi Pemuda Maritim di Era Digital. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari Bapak Menpora, yaitu Bapak Menpora Dr. Haji Zainuddin Amali, MSI, menamatkan pendidikan di Akademi Perbankan dan Akuntansi Jakarta untuk gelar Sarjana Muda. Kemudian beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di STI Swadaya Jakarta. Beliau memperoleh gelar magister di bidang kebijakan publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta dan meraih gelar doktor di bidang ilmu pemerintah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jakarta. Beliau lahir di Gorontalo tanggal 16 Maret tahun 1962. Jabatan beliau saat ini merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai dengan 2024. Pengalaman beliau dalam keanggotaan DPR RI, yaitu pada periode 2004 sampai dengan 2009, beliau merupakan anggota DPR RI perwakilan daerah pemilihan Gorontalo dan menjabat sebagai anggota Komisi 7, anggota Komisi 4, dan anggota BURT. Pada periode 2019 sampai dengan 2014, beliau merupakan anggota DPR RI Dapil Jatim 6, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7, dan pada periode 2014 sampai dengan 2019, beliau merupakan anggota DPR RI Dapil Jatim 11 maksud kami, dan menjabat sebagai anggota Komisi 3, anggota Komisi 8, anggota Komisi 1, anggota BKSAP, dan Ketua Komisi 2. Sedangkan pada periode 2019 sampai 2024, beliau merupakan anggota DPR RI Dapil Jatim 11 dan menjabat sebagai Ketua FPG MPR RI, menjabat sampai tanggal 22 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Maju. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sebangsa tanah air, marilah kita simak kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Menpora Dr. Haji Zainuddin Amali. Pada Bapak Menpora, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda. Salam pemuda. Ya, para peserta webinar yang saya hormati, Deputi 1 Kemenpora, Profesor Dr. Faisal Abdullah yang hadir bersama-sama saya. Kemudian ada tenaga ahli Menteri, Pak Samsul Komar. Tadi saya lihat gambarnya ada, oh ya hadir. Juga Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, Mas Kaisar Akhir, dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati, para pejabat Kemenpora lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada para hadirin sekalian selamat
Hari Pancasila ya, karena tadi pagi kita mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Ya, jadi kalau saya bilang salam Pancasila gitu ya, dijawab juga dengan tangan. Ya, salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Oke. Ya, jadi saya kira yang kita peringati hari ini bukan sekedar Pancasilanya, tetapi ini adalah satu kesepakatan ya, kesepakatan bangsa kita yang merupakan ideologi dari bangsa dan sekaligus menjadi ideologi dan negara. Jadi kalau kita masih ada yang memperdebatkan dan mempertentangkan, itu saya kira sudah bukan waktunya lagi. Yang paling pas adalah kita diskusikan dan kita lihat sudah sejauh mana implementasi dari Pancasila yang 5 itu dari masing-masing sila dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kesempatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Maritim Muda Nusantara pada siang hari ini saya kira sangat tepat, karena sekarang kita akan lihat sejauh mana penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat kita, khususnya kepada kaum muda, ya, pemuda, dan tema yang diambil adalah di era digital. Jadi memang sangat berbeda dengan ketika awal, ketika ditemukan, dirumuskan, dan kemudian dikukuhkan Pancasila dengan situasi yang ada sekarang. Sekarang ini kita sudah berada di era 4.0, dan mungkin nanti sebentar lagi juga kita akan meningkat ke tingkatan berikutnya. Nah, maritim ini nggak boleh tertinggal. Nggak boleh tertinggal, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, coba kita lihat bagaimana komposisi, ya, inilah komposisi dari negara maritim kita, karena kita disebut sebagai negara kepulauan atau archipelago. Nah, ini posisinya kira-kira seperti ini. Ini kalau kurang-kurang tepat, nah inilah data yang kita dapatkan. Jadi ini luasnya, luas kita yang ada, bahwa pulaunya kita ada sekitar 17 ribuan gitu. Kemudian luas daratannya hampir 2 juta, dan luas lautnya adalah 6 juta lebih. Nah, ini yang sedang menjadi hal yang penting buat kita, karena kita ini sekarang sebagai negara maritim, tetapi lebih banyak kita berbicara tentang bagaimana membangun daratan. Nah, oke, kita tinggalkan dulu itu. Kita itu tadi maritim, kemudian kita bicara dulu tentang pemuda. Ya, ini yang menjadi karakteristik secara umum yang kita pakai menjadi panduan tentang pemuda. Ya, jadi pertama, karakteristik pemuda kita, tentu ini saya bicara tentang pemuda Indonesia, bukan pemuda yang ada di mana-mana, yakni menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Itu yang menjadi ciri kita, dan oleh karena itu maka kalau ada pemuda kita yang tidak menghargai harkat dan martabat sesama manusia, sepertinya dia tidak masuk dalam golongan pemuda Indonesia, karena kita sangat jelas ini panduannya. Kemudian
yang kedua adalah menjalin tekad bersama sebagai bangsa merdeka, karena kita sama-sama merasakan bagaimana kita dulu sebagai bangsa yang terjajah. Kita tahu dalam sejarah bahwa berganti-ganti bangsa yang menjajah kita, maka tentu kita harus tidak boleh itu dilupakan dan harus selalu diingat terus. Maka kita harus menanamkan dalam diri pemuda bahwa kita punya tekad, punya semangat bersama bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang terjajah lagi. Jadi sejak 17 Agustus 1945 kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian apa harapan kita? Harapan kita sebagai pemuda Indonesia tentu adalah masyarakat adil dan makmur. Itu yang menjadi harapan kita. Karena saya kira ini bukan cuma harapan kita Indonesia saja, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini pasti harapannya adalah bagaimana masyarakatnya, penghuni di negerinya itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kan sebagaimana tujuan dari berdirinya negara ini juga kan ke sana. Nah, ini tujuan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwa ada itu. Kemudian ciri atau karakter selanjutnya adalah mencintai seluruh budaya tanah air bangsa. Jadi kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, tentu ikut bersama kita juga adalah budaya dari sejak budaya leluhur dan apa yang muncul dalam kehidupan kemasyarakatan lain-lain. Jadi itu yang ada, maka itu adalah budaya kita. Nah, setiap anak muda kita itu tidak boleh melupakan budaya. Dan sebagai karakter pemuda Indonesia, karena kita sudah menyatukan tekad sebagai anak bangsa yang merdeka, maka tentu cinta budaya ini bukan hanya budaya kita, ya. Jadi seluruh budaya yang ada harus kita cintai, ya. Orang Jawa mencintai budayanya orang Sunda mencintai budayanya orang Batak, orang Ambon, orang macam-macam. Karena kita sejarahnya itu terdiri dari berbagai itu. Nah, kemudian menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, ini satu hal yang nggak bisa lagi kita lepaskan, dan kita sudah bertekad sejak 98, sejak reformasi itu kita sudah mengikrarkan bahwa demokrasi adalah cara kita untuk mengurus negeri ini, untuk mengelola negeri ini. Jadi tidak ada lagi misalnya kita mau coba-coba dengan sistem-sistem yang lain. Untuk kita diskusikan boleh. Tetapi kalau kita mau kembali lagi atau mau coba mundur lagi, maka itu pasti kita akan tertinggal. Sementara negara-negara lain itu sudah jauh ke depan. Nah, kita masih berkotak-katik sistem apa yang paling cocok dan lain sebagainya untuk mengelola negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi sebagai bahan diskusi, itu sesuatu yang biasa saja menurut saya. Tetapi kemudian kita berkeinginan, oke, sekarang kita dengan demokrasi seperti ini, misalnya, coba deh kita coba dengan bentuk yang lain. Ya, saya tidak mau sebutkan bentuk yang lain, tetapi ada juga sebagian masyarakat kita yang mau mempromosikan bentuk lain di luar demokrasi. Itu. Bahkan ada sebagian kecil juga yang bermimpi, coba kita kembali lagi ke sistem monarki. Karena memang dulunya kita terdiri dari kerajaan-kerajaan, ya, dari sistem monarki yang akhirnya
melebur menjadi NKRI sekarang ini. Bahkan ada yang juga mencoba untuk membawa, mengadop, ya, tapi belum terwujud ya, masih dalam angan-angan. Coba kita adopt dengan cara-cara bagaimana mengelola ini, dan semua menyatakan pandangannya itu benar, ya, pandangan itu benar dan menurut versinya masing-masing. Tetapi saya kira kita semua sudah dalam posisi yang bersepakat bahwa demokrasi, ya, itulah yang kita pakai untuk mengelola negeri ini. Nah, anak muda kita, pemuda kita nggak boleh lagi bergeser dari situ. Makanya ada secara reguler pemilihan kepemimpinan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, bahkan di tingkat desa. Itu demokrasi sudah, pemilihan kepala desa di tingkat desa itu sudah sangat jalan. Nah, ini saya kira menjadi ciri, dan di dalam Pancasila kita sudah sangat jelas. Maka kalau ada orang yang berpikir untuk mencoba-coba dengan sistem lain di demokrasi, tentu itu bukan menjadi karakter dari pemuda Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah pemuda Indonesia selalu menjalin kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini bisa teruji, bisa terlihat mana karakter asli kita. Karakter yang gotong royong. Muncul tidak? Ternyata memang muncul. Tanpa harus diminta, berbondong-bondong anak muda kita, minimal ada yang saya lihat setiap hari itu ada yang membagikan nasi bungkus, sembako, dan berbagai hal. Nah, saya kira ini sesuatu hal yang sudah tertanam jauh di dalam akar masyarakat kita, yang kadang kita suka lupa. Tetapi di saat-saat sedang menghadapi sesuatu yang menjadi persoalan bersama bangsa, maka itu muncul lagi. Misalnya sekarang pandemi corona. Nah, pandemi corona ini kan bukan hanya urusan 1-2 keluarga atau 1-2 kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini sudah menjadi urusan seluruh bangsa, menjadi urusan kita yang menghuni NKRI ini. Maka kesetiakawanan sosial dan solidaritas sosial itu harus muncul. Nah, kalau ada muda kita yang akhirnya dia individualistis, kemudian ego sendiri, ada orang mau kelaparan di sisi kiri kanannya dia tidak peduli dan lain sebagainya, itu bukan karakter dari pemuda Indonesia. Nah, saya kira kemudian bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada, ya. Sekarang ini kan kita bicara tentang di era digital. Nah, kira-kira ini yang akan dihadapi oleh anak muda, oleh kaum muda kita dan mau nggak mau kalau tidak bisa menguasai ini, maka pasti akan tersingkir. Makanya saya, Prof. Faisal, Komar, dan beberapa merumuskan program prioritas kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yakni program prioritas itu tentang bagaimana kita mendorong pemuda kita menjadi kreatif, mandiri, berdaya saing, dan tentu dia tidak tergantung pada orang lain. Jadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Nah, ini harus dimiliki oleh kaum muda atau milenial kita. Sekarang ini rata-rata, bahkan sekarang penggunaan gadget itu anak TK saja sudah luar biasa. Dulu mana kita nggak tahu yang begitu. Nah, itu sudah menjadi tuntutan penguasaan kita terhadap teknologi. Kemudian juga ketergantungan kita kepada mesin pencari. Apa saja kita ke Mbah Google, apa saja kita ke
translator dan lain sebagainya. Nah, ini ciri dari kondisi yang ada sekarang, karena ini kita bahas tentang era digital. Nah, ini kita akan ini kemudian akan lebih banyak ke ketertarikan kepada multimedia. Nah, ini teman-teman yang ada di maritim muda ya Nusantara, saya kira juga harus sudah mulai bisa menyesuaikan dengan ini. Nah, memang ke depan yang akan kita hadapi itu adalah persaingan-persaingan yang akan berat buat kita kalau tidak kita hati-hati. Nah, selanjutnya tentang apa yang harus kita lakukan, kontribusikan untuk kontribusi pemuda maritim ya di era digital dengan tetap berlandaskan Pancasila. Nah, saya di awal saya sudah sampaikan ya. Tadi coba kembali ke komposisi awal yang ya komposisi maritim dan ya terus. Ya, di awal saya sudah sampaikan ini ya. Hilangkan aja ini gambar. Di awal saya sudah sampaikan ini angkanya. Jangan di. Nah. Ya, di awal saya sudah sampaikan ini bahwa potensi luar biasa dari maritim ini sangat saya susah menggambarkan dengan kata-kata. Coba bayangkan, belum tergarap sudah begitu banyak, tetapi sekarang memang konsentrasi kita kepada daerah daratan, sementara maritimnya belum tergarap. Waktu saya masih di DPR, kami berjuang untuk bagaimana segera lahir undang-undang tentang kepulauan, provinsi-provinsi kepulauan, ya itu yang kami usahakan, dan mudah-mudahan harus segera terrealisasi undang-undang tentang kepulauan itu, karena disitulah provinsi kepulauan yang ada 13 itu kalau tidak salah, dia bisa lebih maksimal untuk mengelola potensinya ya apabila dia sudah punya aturan, sudah punya undang-undang sendiri. Nah, teman-teman Dara Kaisar dan teman-teman sebagai maritim muda Nusantara, saya kira nggak bisa hanya sekedar webinar, nggak bisa sekedar kumpul-kumpul dan sebagainya. Dalam tantangan yang seperti ini harus ada sesuatu yang dilihatkan supaya eksistensi maritim muda Nusantara ini juga kelihatan. Nggak bisa cuma muncul sekali kemudian sudah tidak muncul lagi, muncul sekali kemudian sudah tidak ada lagi. Apalagi ini kan pembimbingnya Prof. Faisal. Saya kira Anda bersyukur dibimbing langsung oleh seorang profesor. Jadi apa saja bisa ini. Nah, kita kembali kepada apa yang bisa dikontribusikan dengan oleh maritim, pemuda maritim ini di era digital. Tetapi tetap berlandaskan Pancasila. Nah, itu jangan lupa. Jadi apapun gerakan kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap tidak boleh lepas dari Pancasila, tidak boleh lepas dari budaya dan karakter bangsa. Di setiap kesempatan selalu saya sampaikan bahwa kita melihat bangsa Jepang ya, bangsa Jepang itu dia maju dan luar biasa hebatnya di ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dia tidak pernah terlepas dari akar budaya dan karakter sebagai orang Jepang. Ini luar biasa. Nah, itu kemudian kita akan lihat apa yang harus dilakukan oleh satu-satu aja ditampilin jangan. Ya, pertama adalah dari kita ini punya kekayaan, ya kita punya kekayaan yang luar biasa. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda atau maritim muda Nusantara ini, ya ini adalah
berperan dalam pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, ya. Kan undang-undang tentang tentang kelautan, tentang kemaritiman, bahkan tentang undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan pesisir dan sebagainya, saya masih ingat itu sudah sangat banyak. Tetapi bagaimana implementasinya? Nah, disinilah menurut saya teman-teman Maritim Muda Nusantara berperan. Jangan membiarkan, harus mengawasi ini, ya, mengawasi dalam tentu kapasitas Anda. Misalnya ada pelanggaran terhadap undang-undang yang saya sebutkan tadi, tentu Anda bisanya yang melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan kemudian mengambil tindakan dan menjadi pengadil dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Nah, apalagi sekarang di era digital, ya, kan sudah mungkin akan lebih bagus pengawasannya. Nah, itu yang bisa dilakukan, tetapi kalau dilakukan oleh Maritim Muda Nusantara tentunya tidak bisa. Dia harus bekerja sama misalnya minimal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan yang pengawas-pengawas di laut itu dan lain sebagainya. Saya kira ini coba dilakukan karena undang-undangnya sudah ada. Waktu Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat yang lalu, saya kira sudah sangat jelas apa yang dilakukan, karena kita juga harus meletakkan bahwa kehidupan kita ini di maritim, kehidupan kita ini di laut. Itu yang harus kita lakukan, dan tentu kita berdasarkan berbasis teknologi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Nah, yang kedua adalah bagaimana pendidikan. Kalau tadi pengawasan, yang kedua adalah bagaimana pendidikan, pelatihan dan peningkatan literasi maritim masyarakat Indonesia. Ini masih kurang. Terus terang ini masih kurang. Ini peluang luar biasa untuk Maritim Muda Nusantara, ya, melakukan pendidikan, pelatihan dan peningkatan literasi maritim kepada masyarakat kita. Hal yang sederhana saja yang ingin saya sampaikan, dan itu selalu kita saksikan di mana-mana. Dengan kita begitu entengnya, begitu ringannya membuang sampah, ya, di pinggir-pinggir pantai, di berbagai tempat-tempat yang akhirnya itu bisa mencemari lingkungan. Dan kita sudah tahu panjang ininya, ya, akibatnya terhadap itu. Nah, bagaimana teman-teman di Maritim Muda Nusantara ini memberi edukasi, memberi pelatihan dan peningkatan literasi kepada masyarakat Indonesia supaya mereka sadar bahwa ini kekayaan kita harus jaga, nggak boleh kita rusak, nggak boleh kita kita sembarangin lah, kira-kira begitu. Nah, ini penting, dan ini saya kira tidak butuh biaya yang mahal, tetapi dampaknya luar biasa akan membangun kesadaran masyarakat. Nah, kemudian bagaimana mulai juga mendekatkan generasi muda kita dengan isu-isu digital, iptek dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa juga sadar tentang bagaimana pengelolaan maritim ini melalui isu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu banyak terjadi di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh, kita ke yang paling dekat kita di sini di Pulau Seribu situ, ya, atau di pinggir-pinggir pantai di mana harus jalur pantai utara, apalagi kalau tempatnya tempat wisata.
luar biasa. Begitu selesai orang pulang, sampahnya dan sebagainya. Gimana orang kita sadarkan untuk juga tidak ngebom dan lain sebagainya. Ya, ikan maksud saya, bukan ngebom teror ya. Tetapi kan itu masih menjadi kebiasaan cara turun-temurun yang dilakukan. Nah, tugas dari teman-teman Maritim Muda Nusantara ini untuk memberi penyadaran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pelestarian budaya lokal dan tradisi maritim di daerahnya masing-masing. Masing-masing daerah kita punya karakteristik atau punya budaya atau kearifan lokal dan tradisi yang ada. Dan bahkan ada yang diperlombakan setiap tahunnya yang kaitan dengan kegiatan di maritim ini. Nah, saya kira ini juga bisa dipublikasikan secara luas ya, secara luas ke berbagai penjuru dunia. Tentu ini butuh teknologi. Kita harus bisa mendokumentasikan, diatur dengan baik. Nah, ini bisa menjadi promosi wisata kita sekaligus. Promosi wisata, tetapi memang harus dikreasi oleh teman-teman anak muda di Maritim Nusantara ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana penguasaan sumber daya. Nah, ini penting. Sekarang banyak sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah tentang kemaritiman, tentang teknologi perikanan dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap masih tertinggal, bahkan produk-produk kita masih juga dibawa ke luar negeri, dicuri dan lain sebagainya. Ini karena memang kita penguasaan kita terhadap sumber daya maritim kita juga belum terlalu kuat, sehingga sangat gampang orang mencuri. Satu saat saya ke Banyuwangi ya, di sana ya, sempat ada orang punya pabrik pengolahan ikan, tetapi kemudian dia sampaikan kepada saya waktu itu bahwa, Pak, sebentar lagi nih pabrik saya akan tutup. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi materialnya, sudah nggak ada lagi ikan dan lain sebagainya yang masuk. Nah, saya kira itu bukan hanya di situ, di beberapa tempat juga dialami. Coba bayangkan, kita negara maritim yang 3/4 Indonesia ini adalah maritim, tetapi ada perusahaan perikanan yang di dalam negeri yang bisa kehabisan sumber daya, kehabisan sources untuk diolah ikan dan berbagai sumber daya laut. Nah, saya kira ini menjadi tantangan bagi teman-teman. Sekali lagi, tetap ini tidak bisa terlepas dari peran kita, peran anak muda ya, Maritim Muda Nusantara. Memang ini pekerjaannya nggak gampang, tetapi asal pelan-pelan, diurai pelan-pelan, saya yakin bisa. Nah, kami di Kemenpora tentu di bawah bimbingan Prof. Faisal itu memfasilitasi. Nah, kemudian ini kita kaitkan dengan Pancasila. Apa? Ya, ujungnya adalah ya kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemuda maritim. Ya, ini tadi yang saya bilang tadi, tetap menjaga kelestarian daerah maritim kita dengan mengawasinya secara konstitusi dan undang-undang, kemudian hukum-hukumnya ditegakkan berdasarkan Pancasila tentu ya, dan di situ sangat jelas tentang sila-sila yang tertera di dalam Pancasila itu apa yang harus kita lakukan untuk mensejahterakan. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa tujuan kita bernegara adalah adil dan makmur ya, sejahtera. Bagaimana masyarakat kita sejahtera, kita lakukan berbagai hal. Kita tentu tidak boleh tertinggal dari pengetahuan dan teknologi,
tetapi kita harus tetap berdiri di atas karakter budaya dan karakter bangsa. Saya kira singkat itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa tidak hanya berhenti di webinar ini saja, tetapi ada follow up-nya. Kan yang paling penting itu, setelah webinar ini apa? Tadi saya sudah gambarkan berbagai hal yang bisa memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi setelah itu apa yang kita akan lakukan? Itu Pak Kaisar. Sehingga ada follow up-nya, dan kami di Kemenpora tentu semampu yang ada di tempat kami, pasti kami akan memberi kerjasama dan lain sebagainya. Saya kira itu singkat secara garis besar apa yang kita bisa kontribusikan untuk pembangunan maritim kita, dan tetap kita tidak terlepas dari Pancasila, walaupun sekarang ini di era digital seperti sekarang ini. Pancasila tetap harus menjadi landasan kita berpikir, landasan kita berperilaku, karena itu sudah menjadi kesepakatan sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. Dan kita jangan berpikir dan jangan coba-coba bermimpi untuk mencari-cari hal yang lain di luar itu. Karena Pancasila sekali lagi adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa kita, sehingga itu final. Mendiskusikan yang lain-lain, paham-paham lain, dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi jangan kita coba untuk membawa itu untuk menjadi cara atau model untuk mengelola negeri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menpora Dr. Zainuddin Amali yang telah memberikan kuliah umum dengan tema Pancasila dan kontribusi pemuda maritim di era digital. Sangat menarik Pak, memang kalau kita bicara tentang pengamalan Pancasila ya Pak sebagai ideologi bangsa, dasar negara, pemersatu bangsa, dan khususnya di kalangan anak muda, para pemuda ini, karena kita lah nantinya yang akan meneruskan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bapak, ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah dituliskan di kolom chat room. Beberapa di antaranya kita akan buka sesi 1 dulu Pak, untuk nanti kita lihat waktu yang tersedia. Di sesi 1 ini kami membuka 3 penanya. Sudah ada pertanyaan pertama dari Saudara Sihar Aditya dari IPB University. Silakan nanti Saudara Sihar untuk menanyakan langsung kepada Bapak Menpora atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya kedua dari Bapak Fernando Silaban dari Provinsi Lampung. Ya, silakan Bapak Fernando nanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan yang ketiga yaitu ada pertanyaan yang ketiga dari Saudara Rian Hidayat. Nanti silakan Saudara Rian Hidayat untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Ya. Boleh, dengan Saudara Sihar Aditya, penanya pertama kita, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Bapak Menpora. Apakah sudah tersambung dengan Saudara Sihar Aditya? Ya, Pak Kaisar, apakah suara saya terdengar? Ya, boleh dibuka video kameranya untuk kita bisa melihat secara langsung. Oke. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Bapak Menpora. Baik, terima kasih kepada Pak Kaisar. Saya izin bertanya kepada Bapak Menpora Republik Indonesia berkaitan dengan poin pengawasan kepada... Dari mana? Dari IPB University ya? Iya, saya dari IPB, kampus IPB. Ya, saya izin bertanya, Pak, berkaitan dengan poin pengawasan kepada implementasi peraturan perundang-undangan dalam kontribusi pemuda maritim, seperti yang Bapak sampaikan dalam bahan presentasi tadi, bagaimana tanggapan Bapak terhadap RUU Minerba yang baru disahkan ini? Karena sebelum disahkan, banyak pemuda yang berdiri dalam agensi ataupun secara pribadi yang
terus menyuarakan penolakannya terhadap RUU Minerba yang akan justru mengganggu keberlanjutan pelestarian lindungan laut. Dan setelah disahkan juga tanpa keterbukaan dengan publik, banyak koalisi agensi dan yang diisi oleh pemuda itu menolak yang telah dilakukan secara online. Pengawasan sudah dilakukan, tapi suara tidak didengar oleh pejabat pemerintahan. Sementara pengawasan hanya bisa terjadi jika pemerintah juga terbuka untuk diawasi oleh rakyat, secara khusus pemuda. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sihar. Selanjutnya, tadi Bapak dari Provinsi Lampung, Bapak Fernando Silaban. Silakan Bapak Fernando Silaban untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah Bapak Fernando Silaban sudah tersambung? Halo, Ya. Halo Pak, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Bapak Menpora. baik. Selamat Dari- siang Pak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang ingin saya tanyakan, izin memperkenalkan diri, nama saya Fernando Silaban. Saya dari Provinsi Lampung, kampusnya Universitas Lampung. Yang ingin saya tanyakan, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, belum lagi ada gerakan separatisme, sebut saja gerakan 30 GSPKI, PII, NII, GAM, Gerakan Papua Merdeka, Permesta, dan sebagainya. Menurut Bapak Menpora, strategi untuk menyelamatkan ideologi Pancasila itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih kepada Saudara Fernando Silaban atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudara Rian Hidayat. Apakah sudah terhubung Saudara Rian Hidayat? Sudah Bang. Oke, silakan Saudara Rian Hidayat menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bang Kaisar. Perkenalkan Pak, nama saya Rian Hidayat. Saya dari Kedinasan Politeknik UP Jakarta Selatan. Ada beberapa poin yang tadi saya lihat dari materi karakter pemuda. Di situ adalah salah satu poin kedaulatan masyarakat ya Pak. Saya ingin menanyakan untuk sejauh ini menurut Bapak kedaulatan masyarakat itu sudah sampai mana dan ternilai dan terlihat dari segi apanya kedaulatan masyarakat kita itu sampai saat ini tetap berjalan gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rian Hidayat atas pertanyaannya. Kita punya 3 penanya nih Pak. Pak Menpora mohon berkenan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya, tapi ini lebih banyak yang berkaitan dengan Pancasila ya. Ya tidak mengait langsung kepada kemaritiman dan tentang teknologinya belum ya. Nah, pertama dari Sihar Aditya ya, dari IPB. Ya, saya kira memang proses dalam pembuatan undang-undang, walaupun ini undang-undang Minerba saya nggak ngikuti ya, nggak ngikuti, cuma saya bicara umum saja. Jadi saya bicara umum saja tentang proses pembuatan undang-undang itu kan berasal dari pemerintah atau dari DPR. Jadi ada inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah. Itu mekanismenya. Kemudian kalau dari pemerintah itu diantarkan ke DPR, dan kalau itu dari dari
DPR itu harus diusulkan oleh beberapa orang sebagai usul inisiatif dan berbagai fraksi. Nah, saya tidak mengikuti undang-undang tentang Minerba ini sampai akhirnya disahkan kemarin ya. Memang yang saya mengikuti berita sepintas kontroversinya, karena sejak saya menjadi Menpora memang benar-benar saya konsentrasi betul di urusan olahraga dan pemuda ya. Nah, aspirasi dari setiap pembuatan undang-undang itu pasti ada aspirasi. Tetapi biasanya menurut pengalaman saya pada saat di DPR, aspirasi yang paling bisa tercatatkan itu adalah yang disampaikan kepada masing-masing anggota atau kepada masing-masing fraksi. Ada beberapa contoh undang-undang ya yang akhirnya tidak jadi karena para penentang atau yang belum bersetuju dengan disahkan sebuah undang-undang itu, dia datang masih ke setiap fraksi. Mungkin sekarang kalau sistemnya tidak mungkin bertatap muka langsung, ya berkomunikasi lewat teknologi seperti kita webinar sekarang ini. Sebab kalau kita asal teriak dan lain sebagainya, kemudian tertujunya kepada siapa, itu sering orang tidak merasa bahwa dituju oleh aspirasi itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa keberatan tentang Undang-Undang Minerba itu apa dan tertuju di pasal mana, itu loh. Itu yang demikian juga undang-undang yang lainnya. Kan tidak semuanya harus ditolak juga. Nah, itu saya tadi terus terang saya nggak ngikuti itu dan isinya seperti apa, kemudian apa yang dipertanyakan tentang Undang-Undang Minerba itu kita melakukannya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya itu ada public hearing, ada mendengarkan pandangan-pandangan masyarakat. Saya pernah memimpin beberapa kali di pansus atau di undang-undang, itu selalu kita undang ya yang berkaitan, kita undang yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas itu. Nah, saya tidak tahu teman-teman ini didengarkan enggak pendapatnya ya itu. Nah, kalau toh juga akhirnya lolos, masih ada lagi pintu yang diberikan oleh konstitusi kita, yakni kita ajukan judicial review ke MK, dan MK banyak meloloskan itu sehingga poin-poin itu tidak bisa jalan. Saya ingat dulu ada bahkan satu undang-undang itu dibatalkan oleh MK karena ada judicial review dari NGO, dari kalangan LSM ketika itu, yakni tentang undang-undang migas. Bahkan sampai sekarang itu belum jalan-jalan lagi bagaimana mengembalikan itu. Jadi itu beberapa kali di judicial review dan akhirnya satu undang-undangnya dibatalkan. Itu bisa. Jadi masih ada peluang untuk itu, Sihar, untuk bisa ke judicial review, tetapi harus jelas alasan dan kuat betul poin mana dan apa yang merugikan. Kan MK itu akan tanya, Anda dirugikannya dari sisi mana? Anda dirugikannya dari sisi mana? Kalau makanya ada juga yang suka ditolak gitu ya dari MK karena begitu dilihat, wah Anda nggak dirugikan. Nggak bisa kita mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira yang saya tahu tentang pengajuan judicial review ke MK. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah kita bicara tentang kemaritiman, ya kan banyak undang-undang tentang kemaritiman, tentang perikanan, kelautan dan berbagai hal. Nah, fungsi pengawasan yang saya sampaikan itu supaya teman-teman di Maritim Muda Nusantara bisa mempelajari undang-undang itu, kemudian kalau ada implementasi di lapangan
tidak sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka itu bisa dilakukan, disampaikan kepada berbagai pihak. Misalnya, ya, kemarin kan yang kaitan dengan kemaritiman itu tentang reklamasi. Nah, itu kan ada ya, reklamasi. Nah, tetapi akhirnya begitu memberikan kepada proses hukum kita, saya dengar terakhir akhirnya dibolehkan. Nah, karena kita sudah percaya bahwa kita berperkaranya di proses hukum, maka apapun keputusannya ya harus kita terima, gitu loh. Itulah sistem kita berdemokrasi tentu ya. Tentu ada panduan, ada aturan, ada koridornya. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman Maritim Muda Nusantara ini bisa mempelajari berbagai kebijakan, undang-undang, PP, permen, dan lain sebagainya, yang di bidang kemaritiman, yang bisa berfungsi sebagai pengawas. Mungkin tidak bisa Anda mengeksekusi langsung. Misalnya di sini ada pencurian ikan. Nggak mungkin Anda bisa langsung nangkap dan lain sebagainya. Mau nangkap gimana? Mau kaisar mau berenang apa ke tengah laut sana? Tentu yang paling bisa adalah memberikan informasi kepada penjaga pantai kita, kepada Kementerian KKP dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud dengan fungsi pengawasan yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana strategi menyelamatkan Pancasila dari Lampung tadi, dari Pak Silaban. Ya, memang walaupun saya sampaikan tadi bahwa Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan kita sejak berdirinya negeri ini, tetap kan kita lihat sejarah, ada ujiannya, tetap ada rongrongannya. Tadi Anda sudah mengatakan berdirinya separatis dan lain sebagainya, memang itu. Nah, bagaimana ya kita anak muda minimal nih yang dipimpin oleh Kaisar ini, ya, Maritim Muda Nusantara, kita clear betul dengan ideologi itu, minimal itu. Kemudian baru kita tularkan kepada yang lingkungan di luar itu. Hanya itu cara. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya salah satu cara ya, kan situ ada ya, sila keempatnya tentang permusyawaratan. Nah, bagaimana dalam berorganisasi di Maritim Muda Indonesia ini juga segala sesuatunya tentu tidak diputuskan oleh Ketua Umum, oleh Pak Kaisar Raja, tetapi dimusyawarahkan dengan teman-teman pengurus lainnya dan lain sebagainya. Itu cara-cara implementasi kita untuk mempertahankan atau menyelamatkan Pancasila. Pokoknya nggak usah jauh-jauh deh. Bagaimana seperti kita akan berperang melawan apa begitu, tidak. Tetapi kita berusaha untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Gimana kita mengimplementasikan kita dengan keyakinan dan agamanya masing-masing yang berketuhanan yang Maha Esa, kita lakukan kewajiban kita sebagai umat beragama, ya, dan tentu ya mana yang diserukan, itu yang kita laksanakan, mana yang dilarang, itu yang kita jauh, kita tinggalkan. Itu sudah penerapan Pancasila. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita persatuan, ya, sila ketiganya adalah persatuan Indonesia. Nah, itu juga adalah bagaimana kita merasa sebagai sebangsa, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari manapun asal kita adalah orang Indonesia, sehingga perbedaan yang ada di dalam kita masing-masing itu tidak boleh membuat kita tercerai-berai, terpecah-pecah. Ini yang saya maksud dengan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan. Kalau itu diterapkan, ya Pak Silaban, saya yakin tidak perlu diselamatkan, Pancasila akan selamat sendiri. Karena itu sudah menjadi perilaku kita. Sehari-hari kita sudah melakukan itu. Tetapi kalau
kita juga hanya bisa membaca, bahkan mungkin sekarang ini sudah jarang yang hafal ya. Saya lihat di TV banyak yang coba tiba-tiba disuruh ini, ada yang enggak, ada yang itu. Nah, ini sesuatu hal yang secara alamiah, karena ini Pancasila ini kan dibangun dari keberadaan bangsa kita, dari kemudian dirumuskanlah oleh para founding fathers kita menjadi 5 hal itu, 5 sila itu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita lakukan aja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa kita. Nah, kemudian tentang kedaulatan masyarakat. Saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah memilih bahwa demokrasi itu menjadi cara kita untuk mengelola negeri ini. Nah, demokrasi itu ya rakyat yang berdaulat. Nah, daulat rakyat itu walaupun sekarang ini ya belum sempurna 100%, masih dalam dalam implementasinya belum, tetapi kita sudah lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Makanya kenapa kita harus melakukan pemilihan pemimpin setiap 5 tahun sekali di seluruh tingkatan. Itu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat, kedaulatan masyarakat itu. Walaupun dengan berbagai cara orang untuk bisa terpilih sebagai pemimpin, tetapi proses. Jadi masih prosedural. Demokrasi kita diakui bahwa dia masih prosedural. Nah, pelan-pelan kita harus sabar. Amerika saja itu butuh waktu yang 100 tahun untuk bisa dia benar-benar, ya, itu mbahnya demokrasi yang mengaku diri negaranya adalah tempatnya demokrasi. Almarhum Cak Nur memprediksikan ketika beliau masih ada, kita butuh waktu sekitar 25-30 tahun untuk kita sedang menjalani proses-proses demokrasi. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita harus bersyukur ya, kita walaupun masih banyak kekurangan juga kita harus jujur akui itu, tetapi proses untuk kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pancasila kita, khususnya yang sila keempatnya itu, bahwa itu jalan, itu jalan. Orang mengatakan sekarang kita masih demokrasi prosedural, tidak apa-apa, daripada kita sama sekali tidak. Dan apalagi saya berulang-ulang saya disampaikan, ada yang kemudian menyampaikan, coba deh kita coba dengan cara yang lain, mengadopsi dari tempat lain. Padahal itu di tempat yang lain juga sudah gagal cara-cara itu. Nah, tapi namanya juga beride. Makanya saya bilang, soal Pancasila ini kita diskusikan mau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, silahkan. Tetapi jangan kita berpikir untuk coba ya berhayal untuk coba kita gantikan dengan yang lainnya. Karena ini adalah kesepakatan. Kita ini lahir dari kesepakatan. Negara ini lahir dari kesepakatan. Nah, bisa dibayangkan pasti kalau sudah mulai kita keluar dari kesepakatan itu, pasti terjadi perpecahan. Dan kalau perpecahan, Anda bisa bayangkan ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan, setiap hari, setiap malam kita menyaksikan apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Syria, negara yang kecil gitu. Kemudian di negara-negara lain. Nah, dan ada yang sudah benar-benar terjadi, Dan ini setiap kesempatan saya sampaikan. Dulu siapa membayangkan Uni Soviet sebagai satu kekuatan besar yang bisa menandingi kekuatan Amerika, superpower, dia bisa terpecah-pecah. Padahal latar belakangnya lebih homogen daripada kita. Dia ada di satu daratan, kemudian tidak begitu beragam seperti kita ini, banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, dan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Pecah menjadi Rusia dan negara-negara yang lainnya.
Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak awas, bukan tidak mungkin. Kita bahkan, saya berani katakan, kita lebih rawan untuk bisa pecah. Coba bayangkan, Anda di Jakarta, kalau ke Depok, ke Bogor, harus pakai paspor. Ke Tangerang, harus pakai paspor misalnya. Nggak kebayang itu. Yugoslavia, teman kita pada saat non-blok dulu, juga terpecah, berkeping-keping. Tinggal sejarah, Uni Soviet, satu kekuatan yang besar, Yugoslavia. Nah, kita kalau tidak pintar-pintar menjaga negeri ini, kita akan bisa begitu. Kita akan bisa begitu. Makanya, ketidakpuasan kita terhadap kehidupan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, itu boleh kita diskusikan, silahkan, tetapi jangan kita bermimpi untuk mengganti. Ya, Kesepakatan 4 pilar kita, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, tentang Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini final. Ini final. Saya harus tegas sampaikan itu, karena kalau terjadi kita tawar-menawar dengan itu, saya bisa pastikan kita pecah. Dan kita tidak bisa lagi seperti ini. Kita udah negara-negara sendiri, kita tinggal milih. Kaisar mau milihnya tinggal di mana. Prof. Faisal kembali ke Makassar sana, negerinya, dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak inginkan. Kita makanya dipersatukan dengan berbagai organisasi-organisasi seperti Maritim Muda Nusantara ini, kan ini pemersatu kita untuk mempersatukan kita. Jadi kedaulatan itu kita kita lakukan, tetapi untuk menjadi sempurna betul, Pak Rian, kita butuh waktu. Amerika saja 100 tahun yang dibutuhkan. Nah, kita kan baru dari 98 ya sekarang ini ya. Baru sekitar 20-an, tapi alhamdulillah negara-negara lain sudah mengakui bagaimana pelaksanaan kedaulatan masyarakat atau kedaulatan rakyat itu. Itu Pak Kaisar, saya 10 menit lagi. Baik Pak, mungkin karena keterbatasan waktu Pak, kita cukupkan di satu sesi saja. Dan kami mohon untuk Bapak mungkin ada closing statement Pak dari kuliah umum ini, pesan-pesan kepada kita semua generasi muda dan masyarakat Indonesia terkait Pancasila dan kontribusi pemuda di bidang maritim. Ya, karena saya membuka, saya tadi sudah kasih materinya. Kalau diizinkan, Kaisar, ini ya, ada rekan saya, Prof. Faisal yang closingnya, kalau boleh. Boleh Pak. Ya. Nanti setelah Prof. Faisal, kami ada penyerahan sertifikat piagam penghargaan kepada Bapak secara elektronik gitu Pak. Ya, boleh. Baik. Silakan Prof. Dituntaskan dan di closing. Masih tutup ya. Pesertanya berapa? 447 Pak. Terakhir. Tapi tadi sudah mencapai 500 Pak. Itu suaranya Prof. Oh iya. Prof. Faisal. Ya, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kaisar selaku moderator. Setelah tadi kita ikuti bersama kuliah umum dari Pak Menteri, nampak betul jelas, singkat, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan pemuda milenial untuk kemaritiman. Memang masalah maritim ini bagi pemuda masih menjadi suatu hal yang problematik karena yang menggeluti studi maritim di kalangan pemuda itu masih sedikit. Boleh dibanding masih di bawah 1%.
dari jumlah anak muda kita yang 67 juta. Memang ada perkumpulan organisasi, misalnya Pemuda Maritim yang utama, ada juga beberapa yang lain, tapi lebih banyak beraktivitas di bidang darat. Mengkaji dan mengelola maritim masih menjadi suatu harapan. Belum semuanya menjadi kenyataan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, itu adalah sangat betul dan memotivasi bagi anak-anak muda kita supaya ekonominya, terutama masalah ekonomi, berwirausaha swasta di bidang maritim itu sangat penting. Apakah itu mengelola eksploitasi laut atau perairan Semarang, yang jelas bahwa tenaga kerja kita seharusnya lebih banyak di bidang maritim, karena tadi Pak Menteri menggambarkan sebenarnya 3/4 luas Indonesia ini adalah maritim itu sendiri. Saya kira dengan demikian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi teman-teman kita dari Pemuda Maritim untuk ke depan bisa lebih maju lagi dan bisa menghayati bagaimana Pancasila itu dijalankan dan bukan dipikirkan untuk diganti, tetapi sebagai suatu ideologi yang sudah mapan, kita harus melaksanakan hal-hal yang realistis terhadap kehidupan Indonesia ini ke depan, terutama tadi masalah terakhir, keadilan sosial. Keadilan sosial tidak akan tercipta sendiri jika bukan kita yang melakukan. Saya kira demikian Pak Menteri, hal-hal yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan semua peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pertanyaannya tadi juga sangat menyentuh. Pak Moderator, terima kasih banyak atas kegiatan ini. Dan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya menutup kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kerjasamanya, dukungannya dari Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Profesor Dr. Faisal. Selanjutnya, kami ada penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Menpora. Berikut piagam penghargaan kami Pak sebagai bentuk apresiasi kami, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SMSI, penghargaan kami setinggi-tingginya sebagai narasumber pada kuliah umum Kepemudaan Nasional dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dengan tema Pancasila dan Kontribusi Pemuda Maritim di Era Digital. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kami segenap pengurus dan anggota Maritim Muda Nusantara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora. Kami mendoakan semoga Bapak Menpora sehat selalu, dimudahkan dalam menjalankan tugas negara sebagai Menpora 5 tahun ke depan. Dan kepada Bapak Deputi juga kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kami mohon bimbingannya selalu ke depan agar kita generasi muda semakin semangat berkontribusi, mendapatkan bimbingan dan arahan demi pencapaian pembangunan maritim berbasiskan pemberdayaan pemuda dengan yang lebih baik lagi dan memanfaatkan teknologi digital serta tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, pemersatu bangsa. Pemuda maju, olahraga jaya. Bapak Menpora dan Bapak Deputi, Bapak Asdep, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang telah menghadiri acara kuliah umum pada siang hari ini. Demikian acara kuliah umum pada siang hari ini dengan narasumber tunggal yaitu Bapak Menpora Dr. Haji Zainuddin Amali SMSI. Kepada segenap peserta dan juga Bapak Menpora, sehat selalu dan semoga kita semua tetap semangat, sukses dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari kita. Di tengah pandemi COVID ini kita tetap semangat beraktivitas, produktif, dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.